Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya kali ini. Perkenalkan, saya Ahmad Nur Faizin selaku ketua dan rekan-rekan saya yang bernama Muhammad Arifin sebagai pembuat materi, dan ada Rizka Dwi Utami sebagai penyusun PPT, dan juga ada Agus Setianto sebagai video editor. Selama kurang lebih 15 menit ke depan, saya akan mengajak Anda sekalian untuk mengenal apa itu wire cutting. Dalam konteks manufaktur, wire cutting atau disebut juga wire EDM atau electrical discharge machining adalah proses pemotongan material yang menggunakan arus listrik atau ujung kawat yang ditenagai oleh listrik untuk menghapus material dari sebuah benda kerja yang konduktif. Proses ini sering digunakan untuk bahan-bahan yang sulit diolah seperti logam keras, keramik, atau bahan-bahan yang lain sulit dipotong dengan menggunakan metode konvensional. Seperti halnya gambar di samping yang menggambarkan bahwasanya di situ ada proses pemotongan logam keras yang menggunakan wire cutting untuk membentuk suatu bentuk menyusun wire cut machining. Yang pertama yaitu ada computerized numerical control atau yang disebut CNC, merupakan otak dari penggerakan wire atau kawat dalam proses pemahatan. Pengaturan menggunakan bahasa pemrograman tertentu untuk menjalankannya. Dengan CNC, kawat akan bergerak secara otomatis sesuai dengan program yang dibuat. Hal ini akan meningkatkan keakuratan dalam proses pemahatan. Dan yang selanjutnya yaitu ada power supply, merupakan komponen yang berfungsi sebagai sumber penyedia daya atau sumber tenaga penggerak sistem. Dan yang ketiga yaitu ada komponen mekanikal. Komponen mekanikal sendiri merupakan komponen mekanik seperti meja kerja atau work table, mekanisme penggerak kawat, dan work stand. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, di elektrik. Komponen yang merupakan fluida yang berfungsi sebagai penyaring, pembersih hasil pemahatan, dan penjaga konduktivitas air, resistivitasnya, dan temperatur. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip kerja wire cut machining. Di sini ada 3 prinsip, yaitu yang pertama, wire cut menggunakan sebuah kawat elektroda atau electrode wire panas yang bergerak menembus benda kerja. Benda kerja yang dapat diproses menggunakan wire cut berupa material konduktif karena basis kerjanya menggunakan listrik. Panas yang terjadi pada kawat disebabkan oleh pulsa elektrik DC yang dibangkitkan antara kawat dengan benda kerja. Hal ini serupa dengan proses EDM lainnya di mana kawat menjadi kutub negatif dan benda kerja menjadi kutub positif sehingga akan dapat menimbulkan loncatan bunga api. Dan yang kedua yaitu di antara kawat dan benda kerja terdapat deionisasi yang disebut dielektrik. Proses deionisasi akan menyebabkan air menjadi air murni yang berfungsi sebagai insulator dan air tap yang mengandung mineral, sehingga hal tersebut membuat kawat menjadi sangat konduktif. Dan yang terakhir yaitu untuk mengatur konduktivitas air, maka dibuatlah proses sirkulasi air pada sistem wire cut. Dan yang selanjutnya yaitu masih di prinsip kerja wire cut machining. Seperti halnya gambar tersebut, di situ digambarkan prinsip kerja wire cut, yang dimana di situ yang tegak lurus berwarna hitam adalah kawat, dan yang berwarna biru adalah benda kerja, dan titik-titik seperti air itu loncatan bunga api listrik. Dan di elektrik, proses kerjanya sendiri ketika sistem teraliri listrik, maka air akan terdeionisasi. Kemudian terjadi loncatan bunga api listrik di antara kawat dan benda kerja dan mengikis bagian kecil pada benda kerja. Pulsa elektrik terjadi berulang ribuan kali per detik. Sementara cairan dielektrik bertekanan dialirkan untuk membantu proses pendinginan benda kerja dan membersihkan hasil kikisan dari kawat maupun benda kerja. Dan yang selanjutnya masih prinsip kerja wire cut machining. Jika tadi ada gambar yang menggambarkan cara kerja wire cut, yang selanjutnya di sini yaitu step by stepnya.
baik untuk sistem listrik DC atau AC. Celah yang terjadi antara kawat dan benda kerja sebesar 0,051 hingga 0,076 mm. Karena kawat tidak menyentuh benda kerja, maka wire cut machining merupakan proses pemotongan yang bebas akan tegangan atau stres. Kawat elektroda yang biasa digunakan untuk proses ini berupa tembaga, kuningan, dan zinc. Yang selanjutnya teknik wire cutting. Teknik pemotongan menggunakan mesin wire cut menyediakan berbagai macam perangkat yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan industri. Berikut beberapa teknik wire cut yang ada. Yang pertama yaitu linear cutting. Teknik ini digunakan pada benda kerja yang membutuhkan potongan linear dengan ketebalan bahan kecil atau sedang. Teknik ini memiliki dua jenis, yaitu single cut dan multiple cut. Digunakan untuk memotong sejumlah besi atau baja sekaligus. Dan yang kedua yaitu ada taper cutting atau potongan miring. Teknik ini digunakan untuk memotong benda kerja dengan sudut atau memiliki bentuk yang melengkung atau berbentuk tirus. Teknik ini memiliki beberapa varian seperti cutting, tap cutting, dan auto cutting. Dan yang terakhir yaitu 3D cutting. Teknik ini digunakan untuk memotong benda kerja dengan ukuran yang lebih kompleks dan detail. Teknik ini biasanya digunakan untuk memotong produk aeronautik kompleks dan harus presisi. Selanjutnya yaitu cacat pada wire cutting. Dalam proses wire cutting di sini juga ada beberapa cacat. Yang sini ada tapering atau cacat ini terjadi ketika bagian atas potongan lebih lebar daripada bagian bawahnya atau sebaliknya akibat gesekan dan tekanan yang tidak merata pada kawat IDM selama proses pemotongan. Dan yang kedua yaitu ada overcutting. Ini terjadi ketika pemotongan berlanjut terlalu jauh di luar area yang diinginkan, menghasilkan potongan yang lebih besar dari yang diinginkan. Dan selanjutnya yaitu ada undercutting. Sebaliknya, undercutting terjadi ketika pemotongan tidak mencapai area yang diinginkan sepenuhnya, meninggalkan material yang masih menempel di benda kerja. Dan yang keempat yaitu retak. Dalam wire cutting, di sini juga ada cacat retak, terutama pada material yang rapuh. Potongan yang dihasilkan dapat mengalami keretakan, mengurangi kekuatan dan integritas strukturalnya. Dan yang kelima yaitu patah kawat. Jika kawat IDM patah selama proses pemotongan, ini dapat menyebabkan cacat pada potongan dan mungkin merusak mesin. Dan yang terakhir yaitu kerikil. Pada kasus tertentu, material yang terlepas dari benda kerja dapat menempel pada permukaan potongan, menghasilkan cacat seperti kerikil. Dan di samping telah tertera gambar-gambar cacat pada proses wire cutting yang di situ telah tergambarkan beberapa gambar, ada 5 sampel, yaitu di sini ada flensa atau yang digambar terlihat yaitu bergelombang pada permukaannya. Yang kedua di sini ada dinding bergelombang, yaitu di situ pada permukaan dindingnya tidak terlihat rata, juga ada bagian yang tergores. Dan yang ketiga sobek. Pada pojok logam tersebut terlihat ada sobekan sehingga itu memengaruhi logam itu sendiri. Dan ada juga airing, dan yang terakhir yaitu tergores. Hal ini tentunya ada kelebihan dan kekurangan saat proses wire cutting. Kelebihannya yaitu yang pertama, presisi tinggi. Proses wire cutting mampu menghasilkan potongan dengan toleransi yang sangat ketat, bahkan untuk bentuk yang sangat kompleks sekalipun. Ini membuatnya cocok untuk aplikasi yang memerlukan presisi tinggi. Dan yang kedua, tentunya ini dapat bentuknya kompleks. Wire cutting memungkinkan pemotongan material dengan bentuk yang sangat kompleks dan detail yang halus yang sulit dicapai dengan metode lain. Dan yang ketiga, tidak ada kontak fisik. Proses ini menggunakan pembuangan listrik untuk menghapus material sehingga tidak ada kontak fisik antara elektroda dan benda kerja. Hal ini mengurangi risiko deformasi atau keausan pada benda kerja. Dan kelebihan yang terakhir yaitu pengurangan stres thermal.
Karena tidak ada pemotongan fisik yang terjadi, wire cutting mengurangi stres thermal pada benda kerja yang dapat menjadi masalah dalam metode pemotongan konvensional. Di sini juga ada kekurangannya, yaitu yang pertama, kecepatan potong. Proses wire cutting biasanya lebih lambat dibandingkan dengan beberapa metode pemotongan lainnya, terutama untuk material yang lebih tebal atau bahan yang lebih keras. Dan kekurangan yang kedua yaitu kebutuhan ruang kerja. Mesin EDM wire cutting memerlukan ruang kerja yang cukup besar dan stabil untuk memfasilitasi pengaturan dan operasi yang tepat. Dan yang ketiga, biaya mesin dan perawatan. Mesin EDM wire cutting memiliki biaya awal yang tinggi untuk akuisisi dan pemasangan. Selain itu, perawatan mesin dan biaya operasional juga dapat menjadi faktor biaya yang signifikan. Dan kekurangan yang terakhir yaitu ketebalan material. Wire cutting memiliki keterbatasan dalam ketebalan material yang dapat dipotong secara efektif. Untuk material yang sangat tebal, proses ini mungkin tidak praktis atau ekonomis. Dari semua penjelasan tadi dapat disimpulkan yaitu wire cutting adalah proses pemesinan serbaguna dan presisi yang dapat digunakan untuk membuat bentuk dan geometri kompleks. Ini sering digunakan dalam industri kedirgantaraan dan medis, di mana suku cadang harus memenuhi toleransi yang ketat. Wire cut juga dapat digunakan untuk membuat prototipe atau komponen satu kali saja. Wire cutting adalah satu-satu metode pemesinan berteknologi tinggi yang tersedia di pasar dan mengurangi pemborosan material sehingga hemat biaya dalam penerapannya.